Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf saya baru bisa merekam menjelang sore. Kebetulan sedang ada dinas luar Bapak Ibu dan acaranya cukup padat sehingga untuk Vicon tidak memungkinkan gitu ya. Untuk merekam pun baru sempat sekarang. Eh, tapi saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti gitu ya tugas untuk LK3 ini yaitu mengenai penyusunan tujuan pembelajaran. Karena tadi saya lihat sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan tugas dan eh, sudah cukup baik penyusunan tujuan pembelajarannya. Namun masih ada beberapa yang perlu dikoreksi gitu ya. Itu mangga mau dikoreksi sekarang boleh atau mau nanti pada saat review juga boleh gitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dari LK3 ini adalah yang pertama adalah memahami arti dan makna tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, menyusun strategi tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana kompetensi pengetahuan dan keterampilan taksonomi Bloom. Ya, uraian materinya yaitu eh, seperti yang kita ketahui ya kemarin pada saat menganalisis CP, jadi kan CP itu sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya untuk masing-masing mata pelajaran gitu. Nah, pada implementasinya atau penerapannya CP ini perlu diurai menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret gitu ya. Yang mana tujuan ini nantinya diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Jadi tujuan ini tidak boleh abstrak, tidak boleh mengawang-awang, tetapi harus terukur begitu ya, harus bisa tercapai oleh peserta didik setelah melewati fasenya masing-masing gitu ya. Maka eh, dari tujuan dari LK3 ini yang pertama setelah memahami capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu mahasiswa bisa merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran nanti di LK4 dan pada akhirnya merancang pembelajaran ya, berupa modul ajar. Nanti di akhir begitu ya. Nah, strategi menyusun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mencakup kompetensi dan konten. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini harus mencakup tiga kompetensi yang diharapkan dari setiap peserta didik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat tujuan itu 5, gitu ya. Maka dari 5 itu setidaknya harus ada masing-masing satu tujuan untuk kompetensi sikap, satu tujuan untuk pengetahuan, dan satu tujuan untuk keterampilan. Nanti misalnya dua laginya berarti apa ya? Pilih saja. Misalnya sikapnya dua, pengetahuannya dua, keterampilannya satu, begitu ya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, harus mencakup konten ya, konten atau konsep utama yang dibahas pada mata pelajaran Bapak Ibu dalam satu semester itu apa saja, maka kontennya harus tercakup di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Nah, kemudian nanti tujuan pembelajaran ini akan diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu merupakan urutan yang sistematis dari tujuan pembelajaran, tetapi yang lebih spesifik gitu ya. Nanti untuk contoh detailnya ada di pengarahan untuk LK4 gitu ya. Ini jadi kalau secara simpelnya, jadi alur tujuan pembelajaran ini yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ya, jadi dari tujuan itu, kemudian ATP dalam satu fase itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Jadi begini, biasanya kalau kita menyusun tujuan pembelajaran itu kan kita tidak mengurutkan gitu ya. Misalnya siswa misalnya yang pertama itu harus bisa menjelaskan dulu. Kita simpan di nomor satu. Kemudian setelah itu siswa bisa menentukan perbedaan, kita tulis di nomor dua. Kadang kan tidak seperti itu. Kadang kita menyusun tujuan itu tidak sistematis begitu ya, satu, dua, tiga, empat, limanya. Nah, di alur tujuan pembelajaran, di ATP, TP itu diurutkan lagi secara sistematis begitu dan dibuat lebih spesifik. Nah, kemudian nih ini yang masih ada kekurangan ya di beberapa tugas yang tadi sudah dikumpulkan gitu ya. Jadi eh, diharapkan tujuan pembelajaran nih setelah mengikuti PPG ini Bapak Ibu
merumuskan tujuan pembelajaran itu tidak menjelaskan lagi, memahami lagi gitu ya. Menjelaskan, memahami, menyebutkan. Nah, tidak lagi seperti itu ya kata kerja operasionalnya begitu ya. Tetapi diharapkan bisa apa namanya? Bisa mengandung kata kerja operasional yang termasuk ke dalam jenjang kognitif keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Apa saja begitu ya? eh, apa kata kerja operasional yang mencakup keterampilan HOTS begitu ya. Di sini ada misalnya ini analisis, nah menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan mengaplikasikan gitu ya. Nah, tetapi kata kerja operasional itu tidak hanya sebatas ini Bapak Ibu untuk C4 sampai C6 yang keterampilan berpikir tingkat tinggi itu tidak sebatas menganalisis, mengevaluasi dan mencipta saja. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di Google ya misalnya kata kerja operasional taksonomi Bloom begitu ya kata kuncinya. Nah, nanti bisa langsung apa namanya keluar begitu ya tabelnya kata kerja operasional untuk HOTS itu apa saja begitu ya. Nah, kalau ini kompetensi keterampilan ya. Kalau yang tadi itu ini kan pengetahuan taksonomi Bloom itu yang kita pakai bisa pakai itu yang kompleks ini ya, evaluasi, sintesis, analisis dan aplikasi. Kemudian kalau sikap itu bisa apa berisi peniruan, misalnya menirukan gerak yang telah diamati, penggunaan menggunakan konsep untuk melakukan sesuatu. Ini maksudnya gerak itu mungkin kalau di kita eh, pengetahuan konsep yang menghasilkan sikap gitu ya untuk keterampilan itu mungkin ke situ. Atau pengetahuan konsep yang menyebabkan siswa itu bisa mm, mengerjakan sesuatu yang kompleks begitu ya. Nah, ini adalah contoh tujuan pembelajaran baik ini bukan di Quran hadis ya mohon maaf ini di akidah akhlak tapi ini contohnya ya misalnya capaian pembelajaran ini nah tujuan pembelajarannya itu kita bisa lihat ya di sini kata kerjanya menganalisis kemudian mengidentifikasi begitu ya. Nah, menganalisis dan mengidentifikasi nah ini kan masuk ke dalam keterampilan HOTS begitu ya Bapak Ibu ya. Ya begitu Bapak Ibu. Nah eh ya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari kata kerja operasional untuk yang eh, HOTS begitu ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari di Google-nya. Jadi kan kalau menganalisis semua juga mau terlalu monoton ya Bapak Ibu ya. Jadi terus apakah misalnya semuanya kelima-limanya tujuan pembelajaran itu harus kata kerja operasionalnya harus HOTS begitu ya? Sebenarnya tidak juga, tapi misalnya kalau dari lima ya tiga atau empatnya HOTS begitu ya. Satunya aja yang LOTS, yang low order thinking skill. Sisanya eh, HOTS begitu ya. Jadi mengandung kata kerja operasional yang ada di jenjang C4 sampai C6, jenjang kognitifnya. Nah, kemudian apa saja yang harus dikerjakan? LK3 ini ada tiga ya, ada LK3A, 3B, dan 3C. Untuk yang 3A ini, Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dikaitkan dengan konteksnya begitu ya dan elemennya. Elemennya ya Quran hadis itu berarti ada tajwid, ada Quran dan ada hadis ya. Elemennya itu. Nah, kalau yang ini berarti merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP dikaitkan dengan konteksnya. Dan yang 3C itu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, kesemuanya itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu bingung, nah ini kan kompetensi itu seperti ini ya. Contohnya kompetensi itu gimana sih seperti ini. Kemudian ini contoh yang nomor satu, contoh tabel nomor satu ya. LK3A itu seperti ini contohnya. Kemudian LK3B yang ini dan LK3C yang ini gitu ya. Jadi apa bedanya yang tiga itu kan CP dengan tujuan pembelajaran gitu ya yang dinilainya. Nah, kalau yang ini itu bagaimana kita mengaitkan antara CP, kompetensi, materi dan tujuannya. Nah, kalau yang 3C itu lebih spesifik ke per elemennya gitu ya. Jadi per elemennya itu tujuan pembelajarannya apa saja. Itu mungkin Bapak Ibu untuk LK3 ya.
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi, boleh di grup misalnya kalau ada yang masih bingung ya. Nah, sekarang saya akan coba share bagaimana cara mencari hmm, ini ya Bapak Ibu, kata kerja operasional yang hot begitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Saya akan coba share ini di Google ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ya, tinggal mencari aja kata kerja, kerja operasional, taksonomi belum tuh. Sepada saya cari yang revisi ya Bapak Ibu. Cari yang revisi yang paling baru. Nanti itu langsung keluar deh kok gambarnya ya. Saya langsung aja digambar biar nggak susah cari. Nah, seperti ini. Nanti, nah kan langsung keluar ya. Kita milih aja misalnya salah satu yang ini aja ya. Kita buka misalnya, oke agak lemot wifi-nya. Ini kan misalnya buka ya. Buka, kita buka gambarnya. Oke, nah ini kan ya Bapak Ibu ya. Ini saya perbesar. Nah, ini kan HOTS itu kan dari C4 sampai C6 ya. Jadi kan C4 itu memang kata kerja utamanya adalah menganalisis, tapi kan masih ada yang lain. Jadi ini yang diharapkan kata kerja yang muncul di tujuan pembelajaran itu adalah C4, C5, dan C6. Boleh tidak C1, 2, 3? Ya boleh, tapi tadi misalnya kalau dari 5 tujuan itu, misalnya C1, 2, 3-nya satu aja, sisanya 4, 5, 6. Ya, begitu mungkin Bapak Ibu ya, sedikit penjelasan mengenai kata kerja operasional untuk yang HOTS begitu ya, yang diharapkan ada di tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, semoga dapat dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh bertanya di grup ya Bapak Ibu. Sekian penjelasan untuk LK3. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.